Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Novia Sari, saya dipanggilnya Via. Saya mahasiswa Stikom Cabang Hulu Sungai Tengah dengan NIM 2111001. Saat ini Via berada di semester 4. Kali ini Via ingin berbagi ilmunya, kita sharing bersama-sama. Mata pelajarannya itu metodologi penelitian. Kali ini Via ingin mereview jurnal asing. Mata pelajaran ini itu diajar oleh Bapak Abdul Hamid Iskom MM. By the way, sehat-sehat terus ya buat Bapak. Oke, langsung kita masuk ke materinya ya. Di sini Via udah nyiapin 10 jurnal yang akan kita review bareng-bareng. Jadi jurnalnya itu dalam bahasa Inggris teman-teman, tapi udah Via translatein biar gampang ya dijelasinnya. Jadi 10 jurnal ini itu membahas tentang sistem informasi. Kenapa tentang sistem informasi nih? Ya karena dari dosennya sendiri udah nentuin apa yang harus kita cari gitu ya. Jadi Bapak bilang harus yang berkaitan dengan jurusan sendiri nih. Jadi Via milihnya ini karena gampang dicarinya ya. Oke, yang pertama itu Journal of Information System. Terjemahannya jurnal sistem informasi ya teman-teman. Ini tuh jurnal yang membahas pentingnya teknologi saat ini dalam bermasyarakat. Ya pasti teman-teman udah ngerasain ya bagaimana perkembangan zaman sekarang, teknologi yang semakin canggih dan mengharuskan kita buat mengikutinya, kalau enggak ketinggalan zaman, ya enggak? Oke, yang kedua Human Resource Information System, sistem informasi kepegawaian. Kepegawaian apa tuh? Ya, jadi topik yang membahas kemudahan pegawai dalam bekerja karena banyaknya dibantu dengan teknologi. Pegawai kantor maksudnya ya, pegawai perusahaan begitu. Jadi yang ketiga itu Information and Communication Technology Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Ya, panjang banget judulnya. Oke, artinya itu pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk daya saing global dan pertumbuhan ekonomi pada ekonomi muncul. Jadi topik ini itu mengangkat tentang bisnis global, persaingan bisnis global dengan memunculkan teknologi-teknologi baru. Oke, bukan cuman di lingkungan masyarakat, di bisnis, di perusahaan juga sedang bersaing ya teman-teman. Untuk siapa nih yang paling maju, yang paling mengikuti zaman? Karena itu juga sebenarnya menguntungkan buat perusahaannya sendiri ya. Cara iklannya, cara mengiklankannya, kemudahan pegawainya. Oke, lanjut. Manajemen Information System of Event Organizer. Artinya itu sistem informasi manajemen event organizer. Bagi teman-teman yang belum tahu atau belum pernah mendengar mungkin organizer itu apa? Jadi organizer itu orang yang membantu untuk calon pengantin biasanya gitu. Dari planning sampai acara selesai. Jadi jurnal ini itu membahas kemudahan usaha organizer, sangat dimudahkan maksudnya dengan adanya sistem informasi ini. Manajemen waktunya, maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi lanjut. E-commerce in developing countries, issue and influences.
Jadi e-commerce di negara berkembang, isu dan pengaruh. E-commerce itu adalah usaha online ya teman-teman, kayak Shopee, ojol gitu. Teman-teman pasti pernah kan belanja-belanja online gitu. Jadi jurnal ini itu membahas isu-isu dan pengaruh usaha online di negara berkembang. Indonesia itu termasuk negara berkembang kan ya. Selanjutnya ada The Dark Side of Information Technology Use. Sisi gelap penggunaan teknologi informasi, guys. Jadi bukan hanya ada positifnya aja tentang teknologi ini, ada sisi gelapnya juga, maksudnya negatifnya gitu ya. Jadi maksudnya di sini penulis ingin menyadarkan masyarakat bahwa kita jangan sampai terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Kita harus berkembang juga mengiringi dengan teknologi yang ada gitu ya. Lalu jurnal ke-7 ya? Ke-7 ya enggak sih? Ya. Journal of Information System Applied Research. Jurnal riset terapan sistem informasi. Riset terapan sistem informasi. Maksudnya itu jurnal yang membahas cara menerapkan sistem informasi dengan benar. Cara kita menggunakan teknologi dengan benar, guys. Oke, lanjut. Dan 10 Client Web-Based Campus Information System for Fiji National University. Sistem informasi kampus berbasis web untuk Fiji National University. Jadi ini tuh jurnalnya buat kampus nasional Fiji ini ya. Membahas tentang kampus ini sudah menggunakan teknologi yang berbasis web untuk mahasiswanya dan dosennya, dari absen, cara mengajarnya, begitu. Mungkin ini diterapkannya sejak corona kemarin kali ya, kalau nggak salah baca sih ya. Kemarin itu bacanya kemudahannya setelah corona semalam. Jadi lanjut ya. Strategi Knowledge Management in Aerospace Industries ICAS Study. Manajemen pengetahuan strategis dalam industri kedirgantaraan, studi kasus. Oke, yang ke-9 itu peneliti yang mencoba untuk mengembangkan dan mempresentasikan sebuah metode untuk perencanaan, pembentukan, dan pengendalian strategi dalam perusahaan gitu. Oke, yang terakhir nih ya, jurnal ke-10 itu ada Gender Difference in Assessing Essential Business Information System Technology Skill. Perbedaan jenis kelamin dalam menilai keterampilan teknologi sistem informasi bisnis esensial. Jadi peneliti yang membahas soal gender dengan jurusan TIK gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi kesimpulan keseluruhan apa nih? Oke, kesimpulan keseluruhannya itu sistem informasi sebenarnya adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi ialah istilah yang juga merujuk pada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem informasi tidak hanya merujuk pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, namun juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Jadi teman-teman ya, teknologi ada untuk membantu manusia, tapi teknologi tidak akan tidak akan tergunakan kalau tidak ada sumber daya manusia.
Jadi begitu, sistem informasi ini gabungan antara ilmu teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya. Lanjut, seperti pada jurnal yang saya pilih, semua membahas tentang ekonomi maupun organisasi dengan perkembangan teknologi. Dapat saya simpulkan, ilmu sistem informasi membantu untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan bisnis harus didukung oleh investasi teknologi yang efektif dan sesuai. Maksudnya di sini perusahaan itu harus menyediakan karyawannya untuk bekerja dengan teknologinya yang efektif dan sesuai, yang didukung oleh pekerjanya juga. Kembali lagi ke topik awal tadi, teknologi tidak akan terjalankan tanpa adanya sumber daya manusia. Jadi perusahaan butuh teknologi, sumber daya manusia, dan investasinya. Lalu selanjutnya, dalam pemahaman saya, ada ketidakstabilan teknologi negara berkembang dengan negara maju. Selain kurangnya modal untuk memfasilitasi ini juga disebabkan lingkungan budaya. Ini adalah pembahasan yang menarik di jurnal yang saya pilih. Dan jurnal ini ada untuk mendorong peneliti fokus pada lingkungan budaya yang berbeda, negara atau wilayah, jika ada homogenitas budaya, dengan memahami dan berurusan dengan karakteristik ini memungkinkan globalisasi yang lebih luas dan penerimaan e-commerce. Maksudnya di sini, negara berkembang ketinggalan jauh dari negara maju di bidang teknologi. Kenapa tuh bisa ketinggalan jauh? Ya karena tadi kurangnya modal. Jadi para peneliti beranggapan setelah mencari data ke seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, mereka berpikir selain kurangnya modal di negara tersebut, ya karena lingkungan budaya, mungkin maksudnya sumber daya manusianya yang terbatas karena pemikiran mereka yang terpatok pada budaya tersebut. Jadi peneliti menerbitkan jurnal ini untuk memberikan fokus pada peneliti lain untuk berurusan dengan globalisasi yang lebih luas dan penerimaan e-commerce tadi. Pemasaran teknologi ke negara berkembang lebih digencarkan lagi dengan e-commerce. Salah satunya aplikasi-aplikasi online di sosial media kayak belanja online, ojol, GoFood, itu termasuk e-commerce ya, seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya tadi. Selanjutnya ada jurnal yang membahas perbedaan jenis kelamin dalam menilai keterampilan teknologi sistem informasi bisnis esensial. Dalam jurnal ini dibahas banyaknya orang-orang baik perempuan maupun laki-laki nih yang berminat masuk jurusan teknologi informasi. Namun setelah dijalani banyak siswa juga yang mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memulai karir di bidang ini. Jadi mungkin maksudnya mereka merasa salah jurusan setelah masuk di bidang tersebut ya. Mungkin faktor utamanya karena dorongan dari masyarakat luas yang beranggapan teknologi tidak akan mati. Maksudnya di sini terus ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang tersebut. Tapi sebelum masuk ke jurusan ini, mereka tidak searching dulu apa sih sebenarnya yang diajarkan di jurusan teknologi informasi ini. Jadi itu permasalahan utamanya. Lalu di sini ada data yang diambil tahun 2010
di International Journal of Management and Information System, berdasarkan data di atas, banyak siswa perempuan yang memahami 73% kategori, sedangkan siswa laki-laki merasakan keterampilan perusahaan yang penting 91% kategori. Dalam data ini dapat disimpulkan jurusan ini lebih cocok dengan laki-laki. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada perbedaan antara gender perempuan atau laki-laki dalam jurusan ini. Jadi tergantung minatnya, minat dan bakat di bidang ini. Kalau merasa ada tanggung jawab yang harus diemban di dalam sebuah perusahaan, pasti akan memahami betul-betul kategori yang harus dikerjakan. Jadi tidak ada istilah perempuan, laki-laki, berbeda dalam bidang ini. Jadi selanjutnya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan di jurnal yang saya pilih maksudnya ya. Kelebihannya itu dari semua jurnal yang saya pilih, data benar-benar disajikan sangat detail dengan kata yang mudah dipahami. Banyak teori-teori tapi disajikan dengan data yang efektif dan kata yang mudah dipahami buat bagi orang awam juga seperti saya. Lalu kedua, membahas topik baru dalam masyarakat yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan dibahas di jurnal yang saya pilih barusan. Jadi buat kita menambah wawasan baru buat saya dan teman-teman juga ya. Jadi selanjutnya kekurangannya dari 10 jurnal hanya 4-5 yang memberikan solusi. Jadi jurnal yang saya pilih itu banyak memfokuskan pada permasalahan yang ada. Sedangkan di akhirnya seharusnya kan ada tuh di bagian akhir pendapat penulis bagaimana, solusinya dari penulis bagaimana. Tapi mereka hanya menyajikan data dan teori-teori yang ada dari para peneliti. Begitu. Ya, saya cukupkan videonya sampai sini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan kata yang sulit dimengerti buat teman-teman. Karena jujur ini presentasi pertama saya di YouTube. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan terima kasih juga buat Bapak Abdul Hamid tentunya. Dan ya, tetap semangat. Bentar lagi kita PKL. Buat teman-teman sekelas, yuk kita lulus bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.